Hai students, hari ini kita belajar tematik. Kita sudah masuk ke tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1 sampai 6. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 1. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi baik untuk makhluk hidup. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian bisa lihat contohnya yang ada di halaman 1. Seperti yang kita ketahui, matahari menghasilkan panas dan cahaya. Biasanya, panas matahari digunakan untuk menjemur atau mengeringkan pakaian, sedangkan cahaya matahari digunakan untuk menerangi bumi di siang hari. Matahari juga membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, tumbuhan menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida, sedangkan manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, kalau kalian melihat di gambar itu ada O2, CO2. Nah, O2 itu adalah oksigen, sedangkan CO2 adalah karbon dioksida. Matahari juga merupakan sumber vitamin D. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk berjemur di pagi hari sekitar jam 8 sampai dengan jam 9 agar kita sehat. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 7. Nah, ini adalah materi pelajaran IPS, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Contohnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Bahkan untuk menghasilkannya diperlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Anak-anak, selanjutnya buka buku halaman 11. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas, tidak hanya manusia. Tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, menyuci, mandi, dan keperluan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya adalah menggunakan kincir air. Coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada air di bumi. Pastinya kita tidak bisa minum, kan? Nah, kalau kita tidak minum gimana? Satu hari saja kita harus minum 8 gelas air. Coba kalian bayangkan kalau kita tidak minum dalam waktu 1 hari. Mungkin kita bisa kehausan dan akan terjadi dehidrasi.
Nah, kalau kita sudah dehidrasi, kita akan lemas. Lama-kelamaan, kemungkinan kita akan bisa mati. Coba kalian buka bukunya halaman 12. Nah, air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Coba kalian lihat, gambar pertama adalah seorang anak perempuan sedang minum. Gambar kedua, seorang anak laki-laki sedang mandi. Nah, ayo kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 12. Mengapa anak tersebut minum? Kalau misalnya sama kalian, kenapa kalian minum? Jawabannya pasti karena haus, ya. Nomor 2, mengapa anak tersebut mandi? Agar tubuhnya bersih. Yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya. Nomor 4, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Tidak bisa minum dan tidak bisa mandi. Nomor 5, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya. Nomor 6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan hak? Nah, ketika kalian kelas 3, kalian sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Maka di sini Miss akan jelaskan ulang lagi apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 13. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Gambar A, membersihkan sungai. Gambar B, menutup keran jika air bak telah penuh. Hak mereka pada gambar A adalah mendapatkan lingkungan yang bersih dan bebas dari banjir. Kewajibannya membersihkan sungai. Sedangkan yang di gambar B, haknya yaitu mendapatkan air bersih. Kewajibannya menutup keran jika air bak telah penuh. Nah, di sini di kolom itu ada contoh hak dan bukan contoh hak. Kalian boleh menuliskan contoh-contoh hak itu apa aja. Di sini kalian tuliskan 3 ya. Ini PR-nya dan juga di halaman 14. Silakan kalian tuliskan contoh kewajiban. Di situ ada 3 kolom dan bukan contoh serta arti kewajiban. Nah, arti hak dan kewajiban tadi Miss sudah jelaskan dan itu juga kalian boleh tuliskan. Nah, sekarang perhatikan dulu soal yang ada di halaman 14. Mari kita isi sama-sama. Silakan kalian tuliskan jawabannya. Nomor 1, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Nah, kalian bisa lihat di gambar A itu mereka situ bergotong royong membersihkan sungai ya. Jadi dampaknya adalah dengan bergotong royong yang pastinya pekerjaan cepat selesai dan sungai menjadi bersih. Nomor 2, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Yang pasti yang pertama, kalau kita tidak bergotong royong, pekerjaan pasti akan lama selesai dan sungai akan kotor. Jika sungai kotor, banyak sampah, maka yang terjadi adalah banjir. Nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Ya, kita bisa lihat tadi gambar B adalah menutup keran jika air bak telah penuh. Itu artinya dia menghemat air. Nah, kalau kita menghemat air, maka ketersediaan air bersih tetap terjaga. Nomor 4, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Yang pasti air akan boros ya, pemborosan. Karena air yang penuh tidak dimatikan kerannya. Nomor 5,
Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Jawabannya adalah iya. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Itu tadi sudah Miss jelaskan, jadi kalian silakan tulis ulang. Nomor 7, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi di kolom itu kalian menuliskan contoh kewajiban dalam kehidupan masyarakat ada 3. Tadi di halaman 13 juga ada 3. Itu adalah untuk PR-nya. Nah, anak-anak, sumber energi yang selanjutnya yaitu angin. Nah, angin ini bisa membuat benda bergerak seperti kincir angin. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 28. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di lingkungan sekitar adalah sumber energi listrik. Nah, pastinya di rumah kita pun menggunakan ini. Contohnya AC, kulkas, TV, mesin cuci, setrika, dan lain-lain. Nah, barang-barang elektronik tersebut tidak akan bisa hidup tanpa adanya energi listrik. Maka dari itu, kita juga harus bisa menghemat listrik. Contohnya seperti yang di halaman 29, kalian bisa lihat seorang anak laki-laki tidur sedangkan TV-nya menyala, laptopnya juga menyala sambil dicas. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku tidak menghemat listrik. Nah, ini jangan kalian tiru. Jangan ditiru. Kita harus bisa menghemat listrik, ya. Nah, salah satunya adalah kalau kita tidur, jika kita tidak menonton TV lagi, maka matikan saja TV-nya. Nah, kalau kita mau tidur juga lampunya dimatikan agar listrik kita hemat dan orang tua kita pun ketika membayar listrik juga tidak terlalu mahal. Nah, sekarang perhatikan bukunya di halaman 37. Nah, di sini kalian bisa lihat seorang nelayan sedang menjemur ikannya. Nah, menjemur ikan dengan bantuan sumber energi matahari agar ikannya kering. Nah, anak-anak, silakan kalian baca teks yang ada di bukunya di halaman 38. Sekarang, buka bukunya di halaman 44. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai jutaan tahun. Penggunaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah, sedangkan ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Maka dari itu, kita harus bijak dalam penggunaan minyak bumi. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran Miss hari ini. Jangan lupa dipelajari dan dipahami materinya. Bye!